Pernah kepikiran nggak sih, kalau gaji karyawan dinaikin, apa mereka beneran jadi lebih semangat kerjanya? Nah, di sini kita bakal bongkar hubungan rahasia antara kompensasi dan kinerja pakai alat analisis canggih yang namanya analisis mediasi. Oke, jadi hari ini kita mau mecahin teka-teki klasik di dunia manajemen. Ini nih roadmap kita. Kita mulai dari puzzle-nya dulu, terus kita siapkan alat-alat analisisnya. Setelah itu, kita coba bangun modelnya, cek kualitas datanya, baru deh kita sampai ke kesimpulan akhirnya. Dan yang paling penting, kenapa sih ini semua relevan buat kita? Oke, yuk kita langsung aja masuk ke inti masalahnya. Sebuah pertanyaan yang kayaknya sering banget muncul di kepala para manajer. Pertanyaannya kelihatannya simpel banget kan? Kasih uang lebih banyak, performa jadi lebih bagus, benar gitu? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Seringkali ada faktor-faktor lain yang, nggak kelihatan langsung. Jadi, kita lagi investigasi nih. Ada nggak sih jembatan atau mata rantai yang hilang antara kompensasi dan kinerja? Sesuatu yang menghubungkan keduanya? Nah, sebelum kita pecahkan misteri ini, kita perlu kenalan dulu sama dua alat detektif andalan kita. Yang pertama namanya SEM atau Structural Equation Modeling. Gampangnya gini, anggap aja ini kayak mesin super canggih yang bisa ngetes satu teori utuh secara bersamaan. Jadi kita bisa lihat gimana sih hubungan antara kompensasi, kepuasan, sama kinerja, semuanya dianalisis sekaligus. Nah, disinilah si variabel mediasi ini berperan. Dia ini yang ngejelasin kenapanya atau gimana caranya sebuah hubungan itu terjadi. Dalam kasus kita curiga nih jangan-jangan kepuasan karyawan itu adalah jembatan yang ngejelasin bagaimana kompensasi bisa ngaruh ke kinerja. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Yuk, kita lihat gimana cara ngebangun model ini langsung di dalam software Smart PLS. Kalau pakai Smart PLS, prosesnya itu ternyata gampang banget loh. Cuma butuh beberapa langkah aja. Data mentah dari Excel langsung berubah jadi model visual yang siap kita bedah. Untuk studi kasus kita kali ini, kita pakai data dari 74 responden. Nah, kita punya 3 konsep utama yang mau diukur: kompensasi, kepuasan, dan kinerja. Masing-masing konsep ini diukur pakai beberapa pertanyaan dari kuesioner. Tunggu dulu. Sebelum kita tarik kesimpulan, ada satu langkah krusial. Kita harus cek dulu bukti kita. Ibarat detektif, kita harus pastikan semua bukti kita itu valid dan bisa diandalkan. Langkah ini penting banget. Kenapa? Ya karena data yang jelek pasti ngasilin kesimpulan yang ngaco. Ibaratnya, kita harus pastiin dulu timbangan kita akurat sebelum nimbang apa-apa. Jadi kita cek dulu alat ukur kita. Pertama, kita cek yang namanya outer loadings. Nah, di sini ada yang menarik nih. Ada satu indikator, KEP1, nilainya di bawah standar ideal 0,7. Wah, apa ini? Artinya data kita jelek. Ternyata, belum tentu. Meskipun ada satu pertanyaan yang agak lemah, kita lihat ukuran lain yang namanya AVE. Selama nilainya di atas 0,5, artinya secara keseluruhan variabel kita ini udah pas kok ngukurnya, dan di kasus kita, semuanya aman, lolos uji. Nah, ini juga nunjukin kalau alat ukur kita itu konsisten dan bisa diandalkan. Jadi, kita bisa lanjut ke analisis berikutnya dengan percaya diri. Oke, data udah kita cek dan semuanya solid. Sekarang, saatnya untuk pertunjukan utamanya. Kita jalankan analisisnya dan cari jawabannya. Dan inilah hasilnya. Kelihatannya, semua jalur langsung itu signifikan. Artinya, kompensasi memang ngaruh ke kepuasan. Kepuasan juga ngaruh ke kinerja. Bahkan kompensasi juga punya pengaruh langsung ke kinerja. Tapi, ini belum menjawab teka-teki utama kita loh. Pertanyaan besarnya kan tetap, apakah si kepuasan karyawan ini beneran jadi jembatan yang ngejelasin gimana caranya kompensasi itu bisa ningkatin kinerja? Nah, sekarang kita lihat efek tidak langsungnya. Jalur dari kompensasi, lewat kepuasan, baru ke kinerja. Dan kita dapat p-value sebesar 0,030. Buat yang belum tahu, dalam statistik, kalau angka ini di bawah 0,05, itu artinya bingo, signifikan secara statistik. Ini dia jawaban yang kita cari. Jadi, inilah dia momen ahanya. Jawabannya adalah, iya, kepuasan karyawan itu terbukti secara statistik sebagai mediator yang signifikan. Akhirnya, mata rantai yang hilang itu ketemu. Oke, kita udah nemuin jawabannya. Tapi terus kenapa? Kenapa nemuin jembatan tersembunyi ini jadi penting banget? Yuk kita bahas gambaran besarnya. Jadi, apa artinya ini semua di dunia nyata? Ceritanya bukan cuma bayar lebih dapat lebih. Intinya adalah kompensasi yang adil itu meningkatkan kepuasan.
Dan kepuasan inilah yang jadi mesin pendorong kinerja yang lebih baik. Jadi manajer nggak bisa cuma fokus naikin gaji aja, tapi juga harus menciptakan lingkungan kerja yang bikin puas. Kerennya lagi, model ini bisa menjelaskan 48,1% dari variasi kinerja karyawan loh. Jadi, dengan ngerti soal mediasi ini, kita jadi bisa ngelihat lebih dalam, nggak cuma sekedar sebab akibat yang simpel. Kita bisa nemuin mesin tersembunyi di balik sebuah hasil. Nah, sekarang pertanyaannya, buat Anda. Kira-kira jembatan tersembunyi atau pendorong tak terlihat apa sih yang ngebentuk hasil di dunia Anda?